Saat nasi sudah menjadi bubur, di mana saat ini Dafri sudah menandatangani kontrak untuk membuat album yang akan dilakukan bersama dengan Cahaya. Sesungguhnya setiap langkah manusia, mau itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, selalu saja ada resikonya. Kalau perbuatan buruk itu pasti akan berimbas buruk juga ke kita. Kalau langkah yang kita lakukan baik, dipastikan kita akan mendapatkan imbalan baik juga. Di sini tujuan Syifa untuk mengizinkan suaminya membuat album bersama Cahaya itu adalah niatan baik untuk menolong Cahaya dan juga si Chandra. Tapi memang Syifa seolah-olah akan mendapatkan imbas yang buruk dari si Cahaya. Tapi kenyataannya adalah Syifa akan naik level lagi, mentalnya akan diperkuat lagi. Hubungan antara Syifa dan juga Dafri akan semakin menjadi abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda pecinta tajwid cinta. Dikarenakan banyak sekali ternyata tadi malam itu yang DM mengenai masalah tanda tangan kontraknya si Dafri dengan Cahaya. Yang asli bukan dengan Cahaya, melainkan Cahaya dan Dafri menandatangani kontrak dengan produser yang akan menjalankan album. Kalau di dalam kontraknya itu tidak ada unsur apapun yang akan merugikan Syifa ataupun Dafri di dalam kontraknya ya. Tapi pada saat menjalani membuat album itu, itulah di situ jalannya si Cahaya untuk kembali lagi mencoba menebarkan fitnah dan membuat perasaannya Syifa ini semakin tersiksa karena dia akan dibuat lagi cemburu atau curiga kepada Dafri. Ingat yang saya katakan, hanya akan dibuat cemburu ataupun curiga. Cemburu ataupun curiga itu tidak akan menyebabkan Syifa ataupun Dafri itu berpisah. Kalau tingkatan iman, tingkatan kepercayaan mereka berdua itu lebih kuat dan tak tergoyahkan. Untuk saat ini yang sering goyah itu adalah Syifa. Syifa mulai curiga itu disebabkan karena hormonnya yang pada, maaf harus membahas ini. Jadi wanita yang menyusui gak kepenak aku. Nah, jadi kembali susu gitu ya. Tapi bagi bunda-bunda ini biasa ya, menyusui anak ya, memberikan ASI ya, lebih sopan rayanya. Jadi pada saat bunda-bunda itu memproduksi ASI dan alah, sik tak golek kosakata sing enak. Ranem we bun isone nyusoni kuwi paling mentok ya. Wes di ngapura pakai bahasanya agak sedikit kasar. Jadi pada saat seorang wanita itu hamil atau sedang menyusui, kebanyakan mereka itu sensitivitasnya itu lebih tinggi. Dek niki mudah tersinggung. Dek niki nah gini aja, bunda-bunda pasti pernah PMS. Nah yang dirasakan pada saat menyusui itu hampir seperti perasaan saat PMS. Kakak tolong jelasno masalah PMS kak. Cewek kalau lagi PMS, badan rasanya sakit semua. Kepala sakit, perut sakit, dada sakit, pinggang sakit. Dan bawaannya tuh males ngapa-ngapain. Males mandi, males sisiran, males dandan, dan pengennya rebahan. Emosi meningkat 2 kali lipat, mood gampang hancur. Jiwa macanya akan muncul seketika. Bawaannya tuh kesel banget sama semua orang. Oke, terima kasih kakak. Jadi kita kembali lagi ke Syifa. Itulah kenapa alasannya dari kemarin itu Syifa neki cemburu, curiga, terus rasa kepercayaan dirinya ini menurun. Nah, itu disebabkan karena keadaan fisiknya yang seperti itu, mentalitasnya yang sedang agak drop bun. Jadi bagi bunda-bunda yang dari kemarin bilang, loh kok Syifane dibuat jadi berubah seperti ini toh Pak Agus?
mungkin bunda-bunda belum pernah rasanya melahirkan, terus kepercayaan dirine itu menurun. Nah, tak jelasno sing urung pernah melahirkan rasane kaya ngono kuwi. Dadi kaya ora pede kae lho, Bun. Apa nek sing luwih ngeri, mungkin bunda-bunda pernah denger istilah baby blues. Baby blues. Baby blues. Dulu pernah ada juga sinetron judulnya Ikatan Cinta. Mama Andin dulu setelah melahirkan si balon biru atau Askara itu juga mengalami walaupun sesaat baby blues. Nah, ini cemburune pol karo Mas Al. Loh kok malah bahas kuwi. Jadi cobaannya Syifa saat ini itu bertumpuk-tumpuk. Dekne wis agak ngalami sindrom setelah melahirkan, terus dia juga pas agak mendapatkan cobaan yang sangat sesuai tentang hal itu. Dekne pernah percaya diri, terus cobaannya wanita yang sangat percaya diri, yang seolah-olah, ingat, seolah-olah mencoba untuk merebut suaminya. Kan sing asli Cahaya tidak ingin merebut suaminya. Cahaya tidak menginginkan Dafri sama sekali. Itu sing bunda-bunda harus paham pertama itu. Cahaya tidak menginginkan Dafri, melainkan Cahaya pengen rumah tanggane Dafri karo Syifa ini hancur. Setelah hancur ya wes ditinggal loh. Seperti itu. Tapi apabila kita pergi ke masa depan, gak mungkinlah pemeran utamanya itu rumah tangganya hancur terus tamat. Apa ada sinetron seperti itu? Gak ada. Ujung-ujungnya si Faro Dafri itu bahagia. Berfokuslah pada kebahagiaan. Maka pada saat bunda-bunda nonton Tajwid Cinta, isine ki seneng terus. Paling cobaan sidik endingnya kelonan. Cobaan Sidi endingnya senyum-senyum tukokno ayun-yunan. Bahkan untuk episode nanti sore itu, pada saat Syifa agak khawatir ini, Syifa akan menemukan sesuatu yang spesial dari Mas Dafri. Buktinya apa Pak Agus? Buktinya Syifa Rodafri akan melakukan rekaman albume kui, dan albume kui sukses. Mergo nek Dafri ki nyanyine senyum, nek agak susah kan gak mungkin dia melakukan dan senyum, apalagi ditambah lagi albumnya sukses, kan ra mungkin. Nek wong agak paduro bojone kon rekaman, jangan harap aku diungkuri bojo kowe ora iso rekaman kok ngene iki, mau ngetupi ora jelas ngene iki. Nek bojone nesu wis ra iso apa-apa, aku ngomong wis ra iso, kesleo ilatku. Sing paling membagongkan menurut saya itu yang akan menghancurkan semua rencanane si Cahaya Teplok siji kuwi adalah komunikasi. Syifa dan Dafri saat ini selalu komunikatif. Wingi di akhir episode ra iso telepon itu mergo pas agak ono kerjaan ora iso ditinggal, tapi dia akan komunikasi dengan istrinya. Itu yang akan mementahkan semua rencana jahatnya si Cahaya. Jadi intinya adalah untuk kontrak ini, kontrak rekaman itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun hubungannya Syifa Rodafri. Walaupun di sana akan ada cobaan yang sudah jelas-jelas ada, Neng tidak akan mempengaruhi hubungannya Syifa Rodafri, malah akan membuat hubungannya Syifa Rodafri itu semakin kuat. Dari kabar yang saya dapatkan itu, si Ica akan punya adik, tapi tidak saya telan mentah-mentah info walaupun membahagiakan. Orang mungkin soalnya gateway minimal itu 2 tahun ya, ketoknya 2 tahun agak diadeni seingatku loh. Nek menurut bunda-bunda piro to batasannya, kok aku ora ngerti to. Nek nyusoni ki maksimal 2 tahun. Loh kok malah nyusoni karo adik? Ya pokok kuwi kabar gembirane untuk bunda-bunda. So Ica duwe adik. Ya mantap. Oke bunda-bunda, mungkin baru itu saja yang baru bisa Pak Agus sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti setelah saya ngeterno anaknya tak balesi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you bunda-bunda.